Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Ariska Amelia, C1K 018-016 dari program studi budidaya perairan, jurusan perikanan dan ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas hasil pembahasan dari praktikum rekayasa aquaculture dengan judul Desain dan Konstruksi Kolam Ikan. Nah, seperti yang kita lihat hasil praktikumnya. Nah, di mana praktikum ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dimulai pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu pada tanggal 4 Desember sampai 5 Desember 2020 pada pukul 08.00 sampai selesai. Praktikum ini dilaksanakan di halaman belakang program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, hasilnya ada yang terlihat kolam nampak dari samping dan kolam yang nampak dari atas. Selanjutnya pada pembahasan hasil praktikumnya, seperti yang kita ketahui pada budidaya ikan dengan menerapkan teknologi budidaya bioflok berarti memperbanyak mikroba atau bakteri yang mengumpulkan dalam media budidaya, sehingga dapat memperbaiki dan menjaga kestabilan mutu air, menekankan senyawa yang beracun seperti amoniak, menekankan perkembangan bakteri yang merugikan atau bersifat patogen sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari hasil pembahasan tersebut ada 6 yang kita bahas. Yang pertama ada design outline, yang kedua persiapan dasar kolam, yang ketiga dinding kolam atau bahan, bentuk dan perakitan. Yang keempat ada pelapisan dinding dengan terpal atau karpet. Yang kelima ada biang penyangga, dan yang keenam ada persiapan tepi kolam. Selanjutnya pada pembahasan pertama yaitu ada design outline. Seperti yang kita ketahui, rangka diletakkan dengan rata di atas tumpukan batu bata. Terpal yang telah ditumbuk kemudian dimasukkan ke dalam rangka tersebut. Nah, terpal yang terlipat dirapikan sehingga tidak ada lagi lipatan dalam bak. Untuk membuat saluran pembuangan, maka bagian tengah dasar terpal dihubungi membentuk huruf X Abidin 2017. Nah, desain outlet pada kolam ikan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena outlet merupakan saluran pengeluaran air. Biasanya saluran pengeluaran air ini dibuat 2, dipasang 1 pada permukaan kolam sesuai dengan tinggi kolam yang diinginkan dengan tujuan untuk mencegah supaya air tidak meluap. Sedangkan pada saluran pengeluaran kedua biasanya dipasang pada bagian bawah pada kolam, tepatnya sejajar dengan dasar kolam, yang dimana pada kegunaannya sebagai saluran pengeluaran air. Nah, menurut Primiastanto 2016 yang menyatakan bahwa pada kolam dibuat saluran outlet atau pengeluaran untuk memudahkan pengeluaran dan pengeluaran ikan pada waktu panen, dan terpal bulat juga sangat cocok digunakan untuk dibudidayakan seperti ikan lele karena bentuknya yang bulat membuat kotoran ikan tersebut terpusat ke tengah kolam sehingga lebih mudah ke tengah kolam. Jalur outlet ini merupakan bagian dari drainasi untuk pembuangan air dari kolam. Nah, yang kedua yaitu persiapan dasar kolam, di mana dengan tujuan untuk mempercepat berlangsungnya proses dekomposisi atau penguraian sehingga senyawa-senyawa organik dalam tanah yang beracun terdapat di dasar kolam budidaya ikan akan terbuang. Nah, tanah yang baru dicampur diratakan setelah dasar kolam tersebut rata, lalu dibuat saluran di tengah kolam. Saluran ini disebut dengan kemalir yang berfungsi untuk memudahkan dalam proses pemanen dan sebagai tempat perlindungan benih pada siang hari. Menurut Pidari 2017. Nah, saluran pemasukan dan pengeluaran air dilengkapi dengan saringan dengan tujuan untuk menjaga agar tidak ada hama yang masuk ke dalam kolam dan benih ikan yang budidaya yang ditebarkan tidak kabur dan keluar dari kolam. Nah,
Menurut pendapat dari Pidari juga 2017 yang menyatakan bahwa dasar kolam untuk budidaya ikan dibuat miring ke arah pembuangan air dengan kemiringan dasar antara 1-2% yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter. Pembahasan ketiga ada dinding kolam seperti bahan, bentuk, dan perakitan. Nah, besi yang telah dipotong disusun sehingga membentuk seperti jala. Nah, seperti besi horizontal ini dimasukkan ke pipa melewati lubang yang telah dibuat sebelumnya. Jarak antara pipa diatur yaitu sekitar 94,2 cm atau sekitar 20,4 cm untuk setiap patogen partikel. Nah, rangkaian besi dan pipa yang membentuk jala tersebut kemudian dilengkungkan dan saling dikaitkan sehingga membentuk lingkaran. Nah, salah satu masalah dalam pembuatan rangka ini adalah penggunaan pipa paralon sehingga dapat meningkatkan biaya pembuatan bak. Namun jika hanya menggunakan besi, maka setiap patogen harus dilakukan pengelasan. Penggunaan pengelasan tersebut dan pipa menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu bentuk rangka yang berubah meskipun tidak mempengaruhi kemampuan untuk menahan air dalam bak. Jika sambungan antara besi dan bergeser, maka rangka terlihat miring dan tidak kokoh. Meskipun demikian, bak tetap dapat berfungsi dengan baik, tapi alternatif lainnya yang lebih mudah adalah dengan membeli wire net sehingga tinggal dipotong dan dilingkarkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pembahasan yang keempat yaitu ada pelapisan dinding. Nah, seperti terpal dan karpet. Pada pemasangan karpet talang atau karpet lantai yang selanjutnya kita pasang terpal bundal dengan langsung kita posisikan dari tengah atau dicari sumbu titik tengahnya sehingga akan lebih mudah yang sesuai dengan kita yang harapkan. Nah, pelapisan dinding yaitu sebagai tempat budidaya. Menurut Abidin 2017, jenis terpal yang digunakan akan mempengaruhi lama waktu pemakaian bak terpal. Semakin tebal terpal yang digunakan, maka waktu pemakaiannya akan semakin lama. Begitu juga sebaliknya, tetapi harganya akan semakin mahal. Pada pelapisan dinding panjang bahan terpal untuk bagian dinding bak ditentukan dengan mempertimbangkan keliling bak ditambahkan dengan 4 cm yang akan digunakan sebagai bagian pengelemannya. Terlebih dahulu dipasang karpet menutupi seluruh dinding kolam, baru akan dilanjutkan dengan melapisi terpal-terpal talang dengan cara diikat dengan tali nilon. Dilihat bagian kolam yang bocor. Pembahasan kelima ada tiang penyangga. Selanjutnya kolam terpal dengan kerangka pipa atau besi juga merupakan terpal di atas permukaan tanah. Pembuatan kolam dengan kerangka pipa atau besi mirip dengan pembuatan kolam terpal atau bambu atau kayu. Jenis pembuatannya saja yang sedikit berbeda. Keenam atau yang terakhir ada persiapan tepi kolam. Seperti yang kita ketahui, untuk pembuatan kolam ini diperlukan lahan yang siap